Haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentunya luar biasa. Nah saudaraku, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan pada malam hari ini, khususnya untuk orang-orang yang selama ini menghina, mengolok-olok iman kekristenan. Dan khususnya kepada mereka yang suka berdebat dan mengajak debat para apologet Kristen. Mereka sangat mengabaikan apa perintah kitabnya. Nah, apakah mereka tidak pernah baca? Tidak mungkin. Mereka baca, saudara. Cuma kemungkinan mereka tidak pernah membaca arti. Jadi mereka tidak tahu apa yang mereka baca. Karena selama ini kemungkinan mereka hanya baca bahasa Arab. Kalau mereka baca, saya sangat percaya mereka tidak akan menghina iman kekristenan. Tidak akan Bapak Ibu. Karena ada perintah larangan di dalam kitab mereka, di mana perintah itu adalah harus mereka taati. Yang pertama sekali di dalam surat Al-An'am ayat 108. Di situ ditulis, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin." Dan artinya, dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Nah, saudara melihat apakah mereka mentaati ayat ini? Tidak pernah. Setiap debat, saudara, selalu mereka hina, mencaci maki dan mengolok-olok. Bahkan sebelum debat pun mereka sudah menghina, mencaci maki, mengolok-olok iman kekristenan, mengolok-olok Tuhan kita, Tuhan yang tidak mereka imani. Dan mereka tidak pernah membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, dan mereka tidak pernah mau mendengar firman Tuhan yang kita sampaikan. Nah, yang mereka tahu adalah bagaimana mereka bisa menghina Tuhan yang kita imani. Dalam pribadi adalah Yesus Hamasiah, dalam pribadi Yesus Kristus. Ini yang mereka tahu, mereka hina, mereka caci maki Tuhan kita Bapak Ibu. Padahal sudah ada larangan di dalam kitab mereka. Apakah mereka tidak pernah lihat selama ini, sehingga mereka abaikan larangan itu? Atau mereka hanya membaca Arab, tapi tidak pernah mereka baca arti? Nah, ayat yang kedua, saudara, itu tertulis dalam surat Al-Ankabut. Di situ dikatakan, "Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan." Artinya, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab. Jangan berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik. Nah, saudara bisa melihat apakah selama ini mereka berdebat dengan kita dengan cara yang baik? Tidak, Bapak Ibu. Mereka menghina, mengolok-olok, mencemooh. Nanti ketika kita meluruskan cemoohan mereka dan bertanya balik mengenai apa yang mereka imani, kebakaran jenggot mereka, saudara. Ya, ini jenggot saya tidak panjang Bapak Ibu, sengaja saya panjangkan jenggot, brewok, kumis. Di tahun 2023 ini ingin tampil beda. Kembali lagi kepada apa yang ingin kita bicarakan malam ini Bapak Ibu. Jadi ketika kita bertanya dan menanyakan balik iman mereka, kebakaranlah jenggot mereka, dan tidak bisanya mereka jawab. Akhirnya mereka memfitnah. Lalu kalau tidak mampu, maka mereka akan membenturkan kita, dibawa ke ranah hukum, saudara. Padahal kitab yang mereka imani itu sudah menulis, sudah mengingatkan, sudah menghimbaukan kepada mereka, sudah melarang mereka secara terang-terangan supaya mereka jangan menghina sesembahan-sesembahan lain yang tidak mereka sembah, supaya mereka jangan berdebat dengan ahli kitab. Kalaupun mereka berdebat, harus pakai cara yang baik, yang paling baik katanya, ya. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, saudaraku. Dengan cara yang paling baik. Itu ayat yang kedua. Yang ketiga, saudaraku, di dalam surat An-Nahl. Di situ ditulis, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik."
Ya, tanpa menghina, mengolok-ngolok, mencaci maki. Kalau mereka ingin mengajak kita untuk beriman kepada agama mereka, supaya masuk agama mereka, atau mereka ingin mengajak kita ke jalan Tuhannya, ya mereka harus mengajaknya dengan cara baik-baik. Ya, serulah dalam kurung manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Bantahlah mereka dengan cara yang baik. Nah, ini ada tertulis. Nah, cuma Bapak Ibu mereka tidak. Ya, seperti saya katakan tadi. Nah, jadi saudaraku, tidak boleh menghina, tidak boleh berdebat dengan ahli kitab. Dan kalaupun kamu mengajak mereka, mengajak orang di luar iman mereka untuk berjalan di jalan Tuhan, ya serulah dengan cara yang baik, dengan lemah lembut, dengan sopan, tanpa perlu menghina, mengolok-ngolok, dan mencaci maki. Ini yang harus mereka jaga. Dan kita bersyukur Bapak Ibu, di dalam iman kekristenan kita sangat mengenal pribadi kasih. Pribadi yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengasihi sesama kita. Pribadi yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengampuni orang yang bersalah pada kita. Pribadi yang mengajarkan kita bagaimana kita memberkati orang yang mencaci maki kita. Pribadi yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita mendoakan musuh kita. Ya, ada orang yang memusuhi kita, ada orang yang mengolok-ngolok, mencaci maki, menghina kita. Alkitab mengajarkan, pribadi itu mengajarkan kepada kita supaya kita mengampuni mereka dan kita berdoa buat mereka. Ini adalah ajaran Alkitab, ajaran firman Tuhan. Maka saya dan teman-teman Bapak Ibu sangat bangga sekali setelah beriman, percaya, bertakwa kepada Adonai Yesus HaMashiach. Betapa luar biasanya pribadi itu. Dan hanya pribadi itu yang berani berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekalipun mereka berkata bahwa Yesus Kristus itu hanya nabi atau utusan atau rasul biasa, kita cobalah masuk ke pemahaman mereka. Oke, kita percaya dia nabi, dia rasul. Tetapi adakah nabi dan rasul-rasul yang lain yang berani berkata seperti Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada. Hanya dia satu-satunya pribadi yang berani berkata seperti itu. Kenapa? Ada apa? Yang pertama ya dia berasal dari surga. Maka dia berani berkata kalau kamu mau ke surga ya harus melalui aku. Dia tahu jalan ke surga. Tidak mungkin orang yang tidak pernah datang ke surga ingin membawa kita ke surga. Tidak mungkin, tersesat nanti. Kalau sudah tersesat ya masuk neraka. Kalau sudah masuk neraka ya mampus kita di neraka. Tidak akan diambil lagi dimasukkan ke surga, tidak akan. Karena di neraka itu bukan tempat pertobatan. Neraka itu tempat hidup yang kekal. Di mana di situ orang disiksa. Setan disiksa di situ. Tersiksa, bukan disiksa ya. Tersiksa di situ. Karena terbakarnya luar biasa. Apinya panasnya minta ampun. Maka neraka itu tempat tersiksanya orang-orang yang berdosa. Nah, maka dari itu kepada siapapun dan siapapun yang sudah nyemplung ke sana, ya mampus di situ. Tidak akan keluar lagi dan tidak ada pribadi yang mengeluarkan kita ke sana. Seperti saya katakan tadi bahwa neraka itu bukan tempat di mana manusia bertobat. Sudah tidak ada lagi pertobatan di neraka itu. Pertobatan itu adanya di dunia ini. Ketika kita salah, kita berdosa, maka kita akui kesalahan dan dosa kita. Dan kita terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita terima dia sebagai cahaya hidup kita. Kita terima dia sebagai petunjuk hidup kita. Kita terima dia sebagai pengajaran bagi kita. Maka kita selamat. Tidak mungkin saudara percaya kepada orang yang tidak pernah masuk surga. Yang tidak pernah tahu surga. Atau yang tidak pernah atau kepada pribadi yang bukan berasal dari surga. Kami umat Kristen percaya kepada Yesus Kristus karena dia berasal dari surga. Kalau seandainya dia berasal di dunia ini, tidak mungkin kami percaya kepada dia. Ia percaya seperti orang lain percaya sebagai nabi dan rasul. Tetapi kami percaya kepada dia melebihi nabi dan rasul. Dia tahu segala-galanya, maha tahu. Dan dia maha hadir, Bapak Ibu.
Alkitab mencatat, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka di situ aku hadir. Seperti hari ini, malam ini, detik ini Bapak Ibu, saya menceritakan tentang Yesus Kristus. Di sini dia hadir. Di sana ada orang yang menceritakan tentang firman Tuhan. Ada orang yang berdoa, ada orang yang memuji Tuhan. Di situ pun dia hadir. Lalu di daerah Bogor, ada orang yang memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan, menceritakan tentang firman Tuhan, sharing firman Tuhan. Di situ pun Tuhan hadir. Karena dia adalah omnipresent. Tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Maka dari itu saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, kita percaya kepada dia karena dia berasal dari surga. Yang kedua, karena dia itu adalah kalamnya Elohim yang telah menjadi manusia, yang telah menjadi daging. Apa arti kalam? Perkataannya Tuhan yang telah menjadi manusia. Manusia yang sempurna lagi dibilang. Ya, bukan sekedar manusia, tetapi manusia yang sempurna. Nah, baik Bapak Ibu, para pencinta channel Injil Habaget, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah. Waruah HaKodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Mortadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara, agar melalui pelayanan kita Bapak Ibu, banyak orang datang kepada Tuhan. Banyak orang menemukan Siratul Mustaqim, jalan menuju ke surga, jalan menuju kepada Bapa. Ingat, di sekitar kita, di sekeliling kita banyak sekali orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Maka jadilah kita sebagai pelaku firman dan sebagai penginjil, penuai jiwa-jiwa di akhir zaman. Terima kasih.